ada kaitannya atau enggak itu salah. Nah, secara ilmu robot ada kaitannya. Kali secara ilmu ajal ya sudah ajal ada ya. Dan juga untuk peringatan ya, yang apa itu namanya sering ke Mahkamah Konstitusi, jangan sendirian gugat itu. Ya, meninggal semua nanti. Ya, kalau orang 5, orang 6 meninggal 1 kan masih ada orang 4. Oh ya, ya 1 aja. Ya, jadi nggak gugur ini. Jadi kalau banyak, oligarki mikir. Iya, apa semuanya mau dibunuh? Susah. Karena ada salah satu ada baca ayat kursi. Ya, bisa dibunuh. Iya susah. Oligarki. Nggak bodoh-bodoh amat. Iya. Perkara ayat kursi, Pak. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu, Pak. Tadi seperti yang kita katakan, aturannya. Kalau kita bicara apalagi bicara pada rakyat, diinginkan, diharapkan orang yang mendengar itu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Mansumi, Matra 64 dan channel Ahmad Yani. Saya Al Mizan, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, beberapa malam yang lalu ya, itu kita dengar itu pidato Presiden Prabowo di acara peresmian koperasi desa, koperasi rakyat. Itu beberapa hal ini pidato ini viral ya, karena gaya Pak Prabowo yang demikian bersemangat dan banyak hal-hal yang paradoksal kalau menurut saya. Dia menyatakan antara lain ya, tata niaga beras itu dirusak oleh sebagian atau banyak ya, kurang begitu jelas, itu pabrik penggilingan padi. Kemudian dia mengeluhkan bahwa uang untuk memperbaiki sekolah-sekolah itu kurang, ya nggak ada uangnya. Dan yang ketiga dia katakan bahwa banyak pengusaha serakah yang merusak negara ini. Nah, untuk membicarakannya ini sudah hadir di studio kita Dr. Wazri Afifi, dosen dalam dan luar negeri, ya, pernah menjadi pengurus International Student Association di Amerika Serikat, mantan pengurus ICMI di Amerika Serikat. Dan narasumber biasa ya di studio kita. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana tutur kata penguasa kita ini banyak bikin kita bingung, banyak bikin kita bersemangat. Kadang-kadang juga menyebabkan semangat kita hilang. Nah, gimana nih? Oh, betul Pak. Jadi gini Pak. Sebenarnya keadaan yang dikatakan oleh Pak Presiden itu. Iya. Presiden tadi kan Pak? Iya. Itu betul sekali. Betul. Tapi malangnya Pak. Okay. Ada yang kurang Pak. Ada yang betulnya kurang. Oke. Seperti tadi, oplosan beras. Iya. Adalah kesalahan di penggilingan. Tapi saya rasa Pak, di penggilingan itu, yang digiling itu kan jenis padinya, jenis berasnya, sekeliling penggilingan itu kan Pak, sawah-sawahnya. Iya. Biasanya sawah-sawah yang satu daerah, itu padinya biasanya seragam Pak. Oke. Biasanya. Oke. Tapi kalau sudah seragam, berarti kualitasnya sama. Oke. Yang berbeda hanya mungkin patah dan sempurnanya. Itu kan bukan Pak. Oke. Jadi brokennya. Istilah internasionalnya berapa persen brokennya? brokennya. Ya. Jadi oleh itu, untuk penggilingan padi Pak, mungkin perlu diteliti lagi. Iya. Tetapi yang jelas Pak, oligarki merusak negeri ini. Bukan pengusaha ya? Bukan pengusaha. Bukan pabrik penggilingan padi yang merusak negara ini. Bukan pengusaha. Orang yang punya penggilingan padi. Punya penggilingan. Kan belum tentu dia pengusaha. Iya. Dia hanya bergerak di bidang urusan menukar padi jadi beras. Betul. Begitu Pak, penggilingan. Ya. Jadi orang-orang ini, saya rasa pikirannya untuk mengatur-ngatur nama dari beras itu tidak ada.
Mungkin nggak ada, Pak. Distributor itu kemungkinan. Ya, yang akan menukar kualitas, mencampur kualitas buruk dengan kualitas baik, dengan harga baik. Tapi kalau di harga buruk, bagus, Pak. Nolong orang. Kualitas bagus, ya. Dicampur dengan kualitas buruk. Harganya, harga buruk. Harga buruk. Itu pengabdi. Pengabdi. Itu pahlawan. Tapi, kualitas buruk dicampur kualitas bagus, harganya bagus, itu pengkhianat. Nggak ada yang mau beli, Pak. Tapi namanya bagus. Iya, nggak ada yang mau beli. Sekali orang tertipu bisa. 2 kali orang nggak mau datang lagi. Nanti orang nggak mau beli lagi. Tapi, pemerintah menolong orang itu juga, Pak. Iya. Apa sebab? Iya. Dilarang siapa yang mengoplos beras akan dihukum. Berarti ada ketentuan atau kewajiban pemerintah atau perintah dari pemerintah untuk tidak menipu lagi. Iya. Mengoplos itu legal, tapi menipu itu yang ilegal. Kalau menipu apa bedanya, Pak? Kalau beras-beras di distributor, di grosir itu semuanya dioplos, Pak. Dicampur itu. Ya. Ini masalah. Jadi ada beras utama, itu dicampur dengan yang kurang utama, harganya bisa turun. Ada yang nggak campur, harganya tinggi. Itu legal itu. Banyak sekali ada yang dikasih pewangi, itu legal. Tapi kalau yang nggak legal itu, yang itu tadi. Yang mana? Yang bagus dicampur dengan yang jelek, harganya mahal. Iya. Itu ilegal, tapi bakal mati sendiri orang itu. Karena nggak ada lagi yang mau beli ke situ. Oh, ini kan gini. Orang bisa tertipu sekali, boleh. Kedua kali orang nggak mau datang lagi. Sekarang orang nggak tahu. Kadang-kadang. Ya bisa tahu. Kalau udah dimasak tahu itu rasanya, Pak. Kalau nasi Padang misalnya, semuanya bagus, tahu orang. Dia belinya di grosir itu. Iya. Nggak nanam sendiri. Mereknya merek bagus. Iya. Nah, jadi merek bisa. Jadi kalau begini, Pak, itu dia tertolong orang pengusaha ini. Di pengusaha ini tidak usah marah pada pemerintah. Karena pemerintah ikut memberi keyakinan kepada rakyat supaya tetap membeli. Kenapa? Karena orang itu telah diancam untuk dihukum kalau bermain-main lagi, oplos lagi. Itu tolong, Pak. Tapi itu, Pak, masalah yang kita sebut kedua tadi. Apa tuh? Yang paling berbahaya adalah kegiatan-kegiatan negatif dari oligarki tadi. Nah, ini yang berbahaya dari oligarki. Dia mengatur negara, itu yang rusak itu. Si oligarki ini, dia sombong, Pak. Kenapa? Karena rakyat terlalu sabar. Betul, Coba rakyat tidak sabar. Rakyat semua kritis. Maka kalah dia. Tapi ada, Pak. Dia tahu simpul daripada keberaniannya. Betul. Simpul keberaniannya adalah rakyat sabar tapi tak sekolah. Nah, jadi oligarki yang jahat itu sebenarnya membuat pengusaha jadi serakah. Serakah. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, terutama untuk proyek-proyek pemerintah. Kalau biayanya 10 triliun, dia buat jadi 100 triliun. Kalau swasta nggak bisa. Swasta. Pengusaha nggak bisa serakah dengan swasta, karena dia tahu kalau dia berbuat serakah, perusahaannya bangkrut. Nggak ada orang mau beli produknya lagi. Kalau ketahuan? Ya pasti tahu. Orang bisa sekali Saya ingat pertama kali saya kerja dulu, bos saya orang bule mengatakan, Al-Mizan, dia bilang, orang itu bukan gini. Setiap orang itu bisa jadi pengusaha, dia bilang. Tapi untuk bertahan itu enggak semuanya. Dia satu hari dia jadi pengusaha, besok udah bangkrut. Kejujuran itu wajib itu di dunia usaha. Kalau dia nggak jujur, nggak ada orang yang mau sana lagi. Karena pengusaha swasta itu harus berproduksi dengan kualitas yang terbaik, dengan harga yang termurah, bersaing. Tapi kalau pemborong-pemborong itu yang dikelola oleh oligarki, itu yang serakah itu.
pengusaha serakah yang dimaksud Pak Prabowo mungkin itu ya. Ya. Jadi sehingganya borongan pemerintah itu yang seharusnya hanya beberapa juta aja jadi beberapa triliun. Nah itu yang merugikan negara itu. Ya, jadi Pak, kalaulah seandainya pidato Bapak Presiden itu ya sama dengan di lapangan. Betul. Ya, semua orang gembira. Iya, Kan katanya tadi, tutur menjelma, penderitaan datang. Nah, tutur menjelma, penderitaan datang. Ya, betul. Jadi itu Pak. Oleh sebab tadi seperti yang Bapak katakan tadi pembukaan tadi. Iya. Ada 3 yang dikatakan Bapak Presiden Prabowo. menjadi masalah. Iya, oke. Yang kedua, yang ketiga tadi adalah banyak sekolah yang tidak bisa dibangun. Pemerintah nggak punya uang. Nah, ini lagi Pak Sedikit masalah. sekali, ya. Katanya membangun sekolah saja tidak ada uang. Tapi gaji komisaris? Nah, ini sangat tidak miliar sebulan. Gitu. Menurut saya, Pak, berhenti jadi komisaris yang bergaji 2,9 miliar. Bisa buat satu sekolah itu, Pak. Lebih, 10 sekolah lebih. Di kampung? Iya. Satu sekolah itu hanya beberapa puluh juta itu. Hah? Beberapa puluh juta. Ini sekolah internasional lah. Sekolah internasional. Janganlah sekolah zaman dulu. Iya. Yang di mana anjing kerbau berlari dia roboh. Iya. Bukan itu, Pak. Iya. Ini sekolah yang betul-betul tingkatan internasional. Oke. Jadi 2 komisaris gajinya diambil, dibuatkan sekolah di Irian. Iya, itu. Di dalam hutan itu, Pak, kalau dibuat sekolahnya level internasional, wah, semua orang Irian tuh jadi sekolah ke sana semua. Iya, pintar semua jadinya. Ya, jadi KKB pun bakarnya tidak bisa, tahan api. Iya. Nah, ya kan, Pak? Iya, ini betul. coba hanya modal 3 orang atau 2 orang komisaris berhenti. Iya. Komisaris ini kerjanya apa, Kak, menurut keuangan? Iya. Apa kerjanya? Kerja komisaris. Ya, kerja komisaris itu. Kalau menurut hakikatnya itu sangat penting. Penting? Iya, sangat penting. Tapi di perusahaan negara sangat tidak penting. Gajinya sangat besar. Itu masalah tuh. Terbalik itu, nggak adil itu. Ya, kalau komisaris tidak penting seperti kata Bapak tadi, kenapa si komisaris ini mengundurkan diri? Dengan alasan, Pak, sebenarnya Pak, posisi komisaris ini tidak perlu di sini. Maka kami mundur. Gaji kami yang itu tuh, kasih buat sekolah di Irian sana. Nah, betul. Atau di Aceh. Iya. Atau Sumatera Barat. Atau di Sumatera Selatan. Iya. Mana-mana kan? Iya. Tapi bilang pada pemerintah, tolong buat sekolah yang level internasional, Pak. Iya, betul. Jangan sekolah datang angin ribut, atapnya terbang. Nah itu. Gitu, Pak. Betul, jadi betul. komisaris ini sadarlah. Iya. Jangan tersenyum bangga menerima gaji banyak. Iya. Kecuali, Pak, dia gaji banyak. Semua anak bangsa ini tersenyum karena bosan dengan kemewahan. Iya. Boleh. Ada berita mengejutkan, Pak ya. Saya baca ada salah satu penggugat dari Minahasa, yaitu menggugat undang-undang BUMN. Wah, ada? Ada, itu sudah. Baguslah. Ini sudah diproses, tapi dia penggugat tunggal. Satu orang hanya. Itu legal standing berarti kena? Bukan, orangnya mati tiba-tiba. Oh, ini nih. Yang masalah dia mungkin ini, Pak. Kalau masalah ajal, ya sudah. Tidak bisa juga. Tapi masalah dia sebelum ajal, dia menggugat kepunyaan oligarki. Nah, juga saya begitu. Meninggalnya. Awal mengganggu oligarki paling bahaya. Meninggal? Iya, meninggal. Jadi ada suratnya saya. Karena menggugat. Kita nggak tahu oligarki. Kita nggak tahu sebabnya, tapi sedang dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Apa memang ada kaitannya atau enggak, itu salah. Secara ilmu robot ada kaitannya. Kali secara ilmu ajal, ya sudah ajal.
Dan juga untuk peringatan ya, yang apa itu namanya sering ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Jangan sendirian gugat itu. Yang meninggal semua nanti. Ya, kalau orang 5, orang 6 meninggal 1 kan masih ada orang 4. Oh ya, ya 1 aja. Ya, jadi nggak gugur ini. Jadi kalau banyak, oligarki mikir. Iya, apa semuanya mau dibunuh? Susah. Itu. Karena ada salah satu ada baca ayat kursi. Ya, bisa dibunuh. Iya susah. Di oligarki. Nggak bodoh-bodoh amat. Iya. Perkara ayat kursi, Pak. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu, Pak. Tadi seperti yang kita katakan, aturannya, kalau kita bicara apalagi bicara pada rakyat, diinginkan, diharapkan orang yang mendengar itu tersenyum. Betul. Nah, itu yang kita harapkan. Iya. Yang lagi bahaya, Pak. Iya. Kalau satu lagi tadi perkara komisaris. Iya. Komisaris ini kalau tidak penting-penting amat seperti kata Bapak. Iya. Sudahlah mengundurkan diri. Betul, ya sangat sepakat. Tapi ya. Pak, masalah juga setiap ada urusan komisaris, semua komisaris yang ini dukung dikit, angkat komisaris. Iya. Mendukung dikit, angkat komisaris. Iya. Seperti komisaris ini, tidak ada tugasnya, Pak. Iya. Kadang-kadang ahli musik. Iya. Jadi komisaris. Nah, iya. Kadang-kadang berani berbohong. Jadi komisaris. Seakan-akan komisaris ini tempat membalas jasa orang-orang yang otak pengabdiannya nggak ada. Nggak ada, betul. Itu masalah juga, Pak. Iya. Jadi oleh sebab itu, kita haraplah kalau setiap menentukan masa depan bangsa, betul-betul dari hati yang dalam. Betul. Jangan, Pak, misalnya sudah tahu bahwa sekolah ini tidak ada uang untuk diperbaiki atau dibangun. Iya. Cari duit lain. Betul. Seperti tadi berhentikan komisaris. Iya, itu. Atau uang-uang koruptor yang telah diambil, ambil semua. Iya, itu. Kan ada yang koruptor sampai triliunan. Sampai triliunan. Ambil hartanya, bukan dibagi-bagi, buat sekolah. Nah, buat kupon untuk orang miskin. Iya, BPJS Kesehatan. Sekarang kalau kita dokter spesialis di kalau kita ke puskesmas, obat yang ada itu obat yang harganya 1.000-2.000 aja. Obat yang puluhan ribu nggak ada. Ini masalah juga. Kalau penyakitnya memerlukan obat yang mahal, berarti di puskesmas tidak bisa diobat. Nggak bisa, nggak ada uangnya. Dia kalau di puskesmas tuh yang harga obatnya 1.000-2.000. Kalau yang udah 10.000 ke atas nggak ada. Misalnya sakit mata merah itu kan. Paling manjur itu kalau pakai sendol sitrol. Itu harganya kan 30.000. Nggak ada di puskesmas. Nah, ini masalah juga. Jadi oleh sebab itu, terutama para pembuat kebijakan di negeri ini, sebelum bicara, kata orang kampung saya, Pak, sebelum kita ngomong, menguap dulu. Menguap tahu kan, Pak? Menguap. Jadi menguap dulu, baru ngomong. Jangan belum apa-apa, tidak dipikirkan, tidak dianalisa, terus ngomong. Akhirnya apa? Aturan yang mendengar bergembira ria, akhirnya menangis terseduh-seduh. Karena omongan kita yang tidak pikirkan tadi. Karena tutur kata apa tuh tadi? Tutur kata menjelma, penderitaan datang. Nah, itu ya. Saya kira demikian pemirsa. Kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.